Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat dan pendengar setia, pengikut setia dialektika malam ini. Dan malam ini kita mencoba untuk membahas tentang masalah yang beberapa hari ini sebenarnya sangat heboh sekali, tentang pengunduran Ketua Umum Golkar, dan itu sangat membingungkan karena ada hal yang tidak jelas sebenarnya apa sebabnya, dan berbagai macam argumen atau dugaan-dugaan yang berkaitan dengan itu. Dan secara umum sebenarnya itu sering dianggap bahwa itu ada campur tangan atau cawe-cawe dari presiden. Teman-teman sekalian, tema pembahasan kita sebenarnya tentang masalah apa yang kita katakan tadi, tentang pengunduran diri dari Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Dan masalah itu saya rumuskan atau dalam judul apa yang kita sebut dengan apakah ada politik kotor berperan pada pengunduran diri Ketua Golkar itu. Teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita kemukakan tentang istilah politik kotor. Sebenarnya ini saya ambil dari salah seorang pemikir yang sangat terkenal, yaitu adalah profesor yang menulis satu buku yang berjudul Guilty Politics, Deception, Distraction, and Democracy. Buku ini diterbitkan pada tahun 1992. Dan ini sebenarnya masalah yang memang sangat menarik sekali. Dan kalau kita lihat sebenarnya, kalau dikatakan itu adalah politik kotor, mungkin akan lebih sederhana, lebih baik mungkin didengar dalam telinga kita itu adalah politik yang tidak jujur, tidak bersih, dan dalam buku dia disebut sebagai istilah itu adalah politik kotor. Tapi memang banyak, saya sudah telusuri banyak sekali ilmuwan yang membicarakan tentang politik kotor itu, dan salah satu yang saya ambil itu adalah dari pemikiran Kathleen Hall Jamieson, yang saya katakan tadi buku ini diterbitkan pada tahun 1992. Teman-teman sekalian, saya mencoba untuk sebenarnya mengambil dan memilih pemikiran tentang pemikiran Jamieson ini, karena memang dia sangat sebenarnya kalau nanti kita ikuti pada bagian-bagian akhir dari kuliah ini akan jelas sekali bahwa apa yang dikemukakan oleh Kathleen ini sangat berkaitan hampir dengan semua problem yang muncul di masalah politik kita. Misalnya tentang nanti kita katakan misalnya tentang korupsi, tentang misalnya berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dianggap memang kotor, ya, tidak suci, tidak bersih. Dan itu yang dikemukakan. Tapi sebelum masuk ke sana, kita tentu akan membicarakan pada bagian akhir ini tentang apa yang kita sebut tadi dengan pengunduran diri dari Ketua Golkar. Dan yang menarik lagi sebenarnya, saya tadi mengikuti satu acara dari PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan itu mengungkapkan dan mengumumkan 315 orang kalau tidak salah calon gubernur, dan bukan hanya misalnya untuk Jakarta, tapi 315 orang itu adalah dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan hanya baru satu orang yang dikemukakan tentang masalah gubernur, yang dikemukakan di situ namanya adalah Gubernur Sumatera Utara. Dan Gubernur Sumatera itu adalah sebenarnya kan dicalonkan adalah salah seorang mayor jenderal, dan itu nanti tentu berhadapan dengan Bobi Nasution. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat permasalahan ini, maka kita menjelaskan berbagai macam praktik yang politik yang sebenarnya memang tidak jujur, dan itu berlangsung sebenarnya hampir selama pemerintahan. Mulai dari awal memang periode pertama tidak terlalu ketara tentang hal-hal yang kita katakan tadi, ya, politik yang tidak jujur ini. Tapi pada bagian kedua dari politik semasa Jokowi, pada bagian kedua ini banyak sekali sebenarnya terjadi apa yang kita sebut tadi, politik yang tidak bersih, tapi politik yang kotor. Teman-teman sekalian, ada dua saya telusuri tentang pemikiran yang memang satu adalah menjelaskan tentang politik yang kotor, yang kedua itu adalah politik yang sifatnya sangat bersih. Kalau misalnya saya atau kita coba lihat sebenarnya politik kotor itu adalah politik yang kita katakan tadi misalnya tidak jujur, kemudian mementingkan kepentingan kelompok, mementingkan misalnya keluarga, ya berbagai macam hal yang dianggap memang tidak jujur. Sementara pada politik yang kita katakan bersih itu adalah politik yang memang melakukan tugasnya sesuai dengan cita-cita. Katakanlah misalnya kalau di Indonesia dikatakan dia adalah politik yang sesuai pelaksanaannya, dia berlaku jujur, berlaku adil, berlaku misalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
yang berada di dalam setiap negara. Teman-teman sekalian, jadi kita misalnya bingung menyatakan apakah politik kita berjalan secara demokratis, memang sepertinya tidak. Dan jelas sekali ini justru sebenarnya menunjukkan ketidakdemokratisan bagaimana politik Indonesia ini berjalan. Apakah jujur? Juga tidak. Kemudian menghargai hak demokrasi? Juga tidak. Dan ringkasnya, apa yang kita lihat sekarang ini sebenarnya itu yang saya katakan. Saya akhirnya merasa tertarik sekali untuk membicarakan tentang pemikiran dari Kathleen tadi. Karena memang pada bagian akhir perkuliahan kita atau bagian akhir nanti diskusi kita ini akan ditunjukkan berbagai macam bukti tentang apa yang kita anggap tadi perjalanan demokrasi, perjalanan politik yang benar-benar di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama sekali misalnya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang mestinya Undang-Undang Dasar 45 itu dan Pancasila harus dijadikan sebagai dasar untuk semua tindakan dan tingkah laku, bukan hanya misalnya pemerintah, apalagi presiden dan menteri-menterinya, tetapi juga semua masyarakat yang ada dan warga negara Indonesia ini. Teman-teman sekalian, jadi Ketua Golkar Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya itu pada tanggal 10 Agustus kemarin, jadi baru 4 hari ini. Dia sampaikan sebagai berikut, teman-teman sekalian. Nanti akan saya coba perkuat ini tentang apa yang disampaikan dalam pidato ini. Ini melalui video ringkas tentang pernyataannya, dan secara ringkas saya katakan di sini bahwa dia mengatakan bahwa dia mundur bukan karena ada paksaan sama sekali. Dia tidak singgung bahwa ada paksaan, tapi dia mengatakan itu adalah seperti kesadaran sendiri untuk memberikan kesempatan bagi pergantian perlanjutan kepemimpinan lebih baik. Teman-teman, tepatnya nanti saya akan coba untuk memasukkan video ringkas tentang pengumuman dari Ketua Golkar tersebut. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Teman-teman sekalian, pengumuman itu tentu sangat mengejutkan karena datangnya seperti petir di siang bolong. Maksudnya, pengunduran diri itu sangat mengherankan sekali karena terjadi sehabis ada kerjasama dari Golkar atau terutama sekali misalnya dari Erlangga Hartarto itu dengan partai-partai pendukung yang memenangkan Presiden Prabowo dan Subianto dan wakilnya Gibran. Malah Golkar inilah yang termasuk sebenarnya yang pertama mengusulkan supaya Gibran itu dijadikan sebagai wakil dari presiden atau calon presiden Prabowo Subianto. Jadi agak mengherankan sekali karena begitu misalnya berhasil Prabowo didukung oleh Golkar dan partai-partai yang bergabung di dalam apa yang kita sebut dengan KIP itu sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin misalnya kalau dikatakan dan kalau misalnya diduga bahwa pengunduran diri dari Ketua Golkar itu sebenarnya berkaitan dengan permintaan dari atau desakan dari Jokowi karena memang dia mengajukan pengunduran diri itu baru satu malam atau siang hari setelah dia bertemu dengan Presiden Jokowi. Jadi dengan demikian banyak sekali dugaan bahwa sebenarnya memang ada apa yang kita sebut tadi seperti desakan supaya Erlangga Hartarto itu atau Ketua Golkar itu keluar atau mengundurkan diri. Dan orang selalu mengaitkan ini, bahwa ada kemungkinan upaya untuk mencalonkan bagaimana supaya Gibran bisa sebagai, bukan hanya lagi pada awalnya Gibran itu sebagai wakil presiden, tapi dengan mencoba untuk memasukkan Kaisang untuk menjadi salah seorang misalnya wakil atau kalau bukan wakil misalnya gubernur
di Jakarta atau Jawa Tengah. Teman-teman sekalian, jadi kita melihat bahwa masalah pengunduran diri itu memunculkan berbagai spekulasi. Dan meskipun misalnya Erlangga mengungkapkan alasan pengunduran itu baik-baik saja, dan justru sebagai upaya untuk meluluskan pergantian rezim pemerintahan secara baik, tapi masyarakat tidak percaya karena memang hal itu di luar logika, karena begitu dia dianggap sangat berhasil meningkatkan nama baik dan meningkatkan misalnya jumlah anggota DPR dari Golkar yang sangat luar biasa, dan juga misalnya dukungannya terhadap Presiden Jokowi, tiba-tiba saja misalnya dia diminta untuk mundur dari ketua Golkar, dan kemudian sekarang sudah itu menjadi masalah yang sangat banyak dibicarakan, dan sekarang sudah mulai terjadi pergantian atau penggantian posisi dari Erlangga itu, dan orang sudah menganggapkan dan mengungkapkan tidak beberapa lama lagi atau hanya beberapa hari lagi akan dilakukan misalnya upaya sidang untuk bisa menentukan apakah misalnya ada kemungkinan dilakukan misalnya perubahan pergantian aturan-aturan yang bisa memungkinkan pergantian ketua Golkar dan katakanlah misalnya juga staf atau staf yang berada pada posisi pusat di Golkar itu. Teman-teman sekalian, jadi pengunduran diri itu terkait dengan orang menduga itu sebenarnya terkait dengan kasus korupsi yang sudah pernah memang Erlangga itu dipanggil oleh KPK, dan kemudian sekarang dianggap justru korupsi yang sempat waktu itu diajukan dan malah diperiksa kalau tidak salah lebih 10 jam di KPK, dan itu sering dikatakan sebagai satu katakanlah misalnya senjata untuk bisa memaksa Erlangga untuk mengundurkan diri. Teman-teman sekalian, jadi itu secara langsung sebenarnya mengkaitkan pengunduran diri yang dilakukan oleh Erlangga itu, dan kemudian itu yang sebenarnya yang menjadi masalah, dan masalah yang sekarang ini banyak sekali dibicarakan. Dan yang menariknya justru ketika tadi ada pengumuman yang kita kemukakan tadi, pengumuman dari Ketua PDI ya Megawati Soekarno Putri tentang misalnya calon-calon untuk baik misalnya gubernur dan wakil gubernur yang berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia itu, dia juga justru mengatakan bahwa ada juga upaya untuk menyingkirkan dia dan merebut kedudukan ketua PDIP yang baru di pusat. Teman-teman sekalian, jadi dia secara tegas menyatakan, saya sendiri juga sebenarnya sudah ada upaya untuk menyingkirkan saya, tapi saya tidak mau. Yang awalnya saya mau mencoba untuk memberikan kesempatan pada orang PDI yang lain untuk menjadi ketua PDI yang baru, tapi saya tidak akan melakukan itu. Karena dia memang mengatakan bahwa kalau dia memang yang jadi ketua PDI, tentu tidak semudah untuk menggantikan dia dengan orang lain. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah melihat bahwa problem-problem ini sekarang adalah problem yang sangat menjadi permasalahan. Dan teman-teman sekalian, dan ini selalu dikaitkan dengan upaya bagaimana supaya Anies tidak bisa dicalonkan sebagai salah seorang misalnya saingan dari calon yang diajukan oleh pasangan yang dikemukakan oleh Kim itu, karena mereka memang merasa bahwa Anies Baswedan ini adalah satu lawan besar yang mungkin akhirnya tidak bisa menyelamatkan, atau katakanlah misalnya akan menjadi masalah besar bagi mereka apabila memang Anies ini ada berhasil jadi gubernur di Jakarta. Teman-teman sekalian, kita sudah melihat sebenarnya bagaimana upaya untuk menjegal Anies jadi presiden, dan sekarang itu luar biasa lagi kuatnya bagaimana upaya mereka untuk bisa menyingkirkan Anies, dan supaya tidak ada sama sekali satu partai pun yang bisa mengusulkan Anies. Dan awalnya kita lihat ya, ada ya PKS, ada misalnya PKB, dan ada Nasdem. Tapi sekarang sudah hampir jelas ketiga-tiganya itu juga akhirnya dicoba untuk dirayu, untuk meninggalkan rencana awalnya untuk mendukung Anies. Dan sekarang yang tinggal itu adalah PDIP. PDIP memang ya Megawati sendiri sudah mengatakan dia kayaknya memang akan mengajukan Anies, tapi problemnya kalau hanya satu partai saja untuk berupaya mendukung menjadikan Anies sebagai gubernur itu tidak
mungkin karena memang berkat perangan anggota DPR untuk bisa mendukungnya. Teman-teman sekalian, itu adalah bagian pertama yang kita jelaskan pada diskusi dialektika ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman sekalian, dan bagi terutama sekali misalnya mahasiswa harus benar-benar memahami sebenarnya tentang apa itu yang dimaksud, yang dijelaskan atau yang dimaksudkan dengan demokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Teman-teman sekalian, pada bagian berikutnya nanti, bagian kedua itu akan kita coba jelaskan lebih rinci tentang apa yang dimaksud oleh penulis yang kita kemukakan di depan tadi tentang apa yang disebut dengan politik yang kotor itu. Teman-teman, selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda pada perkuliahan atau diskusi ringkas kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.